Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Pluribus episode 7 dan 8. Mimin gabungin dua episode ini soalnya kalau dibikin satu episode kayaknya kependekan. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, Carol menemukan kalau orang yang bergabung memakan manusia untuk bertahan hidup. Carol memberitahu dia bate, namun ia sudah tahu. Ternyata tidak bisa membunuh hewan dan tumbuhan, diperkirakan orang yang bergabung akan meninggal dalam 10 tahun. Diabate dan yang lainnya ingin membantu namun belum tahu bagaimana. Sementara Manusos, orang imun asal Paraguay, memulai perjalanannya untuk menemui Carol di New Mexico. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ke-7, kita akan melihat Carol yang sedang di perjalanan pulang dari Vegas ke rumahnya. Carol berhenti di sebuah pom bensin. Untuk mengaktifkan pom bensin harus diakses dari kasir sehingga Carol menelepon orang yang bergabung. Ia juga meminta sebuah minuman yang sangat dingin. Di sana Carol melihat banyak kembang api dan karena bosan ia membawa banyak. Tak lama kemudian sebuah drone datang membawa minuman yang dipesan Carol. Ia ingin minumannya dingin namun karena terkena cahaya matahari sekarang minuman itu hangat. Waktu berlalu, Carol sudah sampai di rumahnya dan sekarang adalah hari ke-12 setelah orang-orang bergabung. Di malam hari, Carol menyalakan kembang api dan bernyanyi dan sepertinya Carol sudah sedikit kehilangan akal sehatnya. Ia mendengar suara anjing atau serigala dari kejauhan. Ia tidak takut dan malah ikut melolong. Keesokan harinya, ia bermain golf sendirian. Di sana ia melihat seekor bison namun Carol memilih untuk mengabaikannya. Setelah bermain golf, Carol berencana pulang namun mobilnya mogok. Karena di sini tempat golf, jadinya di sini banyak mobil mewah. Carol memilih sebuah Rolls Royce untuk menjadi mobil barunya. Carol tak perlu bekerja sehingga ia menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan sendirian. Terlihat sebenarnya Carol kesepian namun ia tak mau mengakuinya. Ia bahkan pergi ke sebuah galeri seni walau tak terlalu tertarik. Bukan hanya untuk menikmati lukisan di sana, Carol bahkan mengambil beberapa lukisan untuk dibawa ke rumahnya. Saat akan makan, Carol melihat kulkasnya yang penuh namun ia memiliki ide lain. Ia menelpon orang gabungan dan berkata kalau ia ingin makan malam di luar dan meminta mereka untuk menyiapkannya. Kemudian Carol datang ke sebuah restoran mewah. Ia bahkan memakai gaun walau akan makan malam sendirian. Walau terlihat menyedihkan, namun Carol pura-pura menikmatinya karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Kini kita berpindah ke tempat Manusos. Manusos melakukan perjalanan dari Paraguay ke Amerika dengan mobil. Mobilnya kehabisan bensin dan sedang mencari bensin. Tak lama kemudian ada orang bergabung yang menawarkan tumpangan dan juga air minum. Namun Manusos tidak mau menerima bantuan sehingga mengabaikannya. Kemudian Manusos menemukan sebuah mobil yang terbengkalai. Ia mengambil bensin dari mobil itu dan sebelum pergi ia menaruh uang di kaca mobil sehingga ia tidak mencuri bensin ini. Setelah bensin diisi, Manusos kembali melanjutkan perjalanan. Karena Paraguay berbahasa Spanyol dan Manusos tidak bisa berbahasa Inggris, selama di perjalanan Manusos belajar bahasa Inggris agar bisa bicara dengan Carol. Setiap Manusos bertemu orang, mereka pasti menyapanya, namun Manusos selalu mengabaikan mereka. Manusos berpergian dengan hanya menggunakan map kertas. Ia melihat banyak orang berjalan dengan senada, namun ia tak mau repot-repot mencari tahu apa yang mereka lakukan. Tentunya perjalanan Manusos panjang dan melelahkan. Ia minum air hujan dan beristirahat di mobil. Walau begitu, tak lupa ia masih ke gereja untuk berdoa dan beristirahat sejenak. Ia makan makanan seadanya dan jika bisa, ia akan menangkap ikan. Manusos terus berjalan selama beberapa hari dan akhirnya sampai di jalur yang dimana ia tak bisa lagi menggunakan mobil. Di jalur ini banyak barang-barang yang ditinggalkan. Tak lama kemudian beberapa orang muncul. Mereka memberitahu kalau untuk melintasi hutan Darien terlalu berbahaya. Saat ini Manusos sedang berada di perbatasan Kolombia dan Panama. Tidak ada jalan yang bisa dilewati selain melalui hutan. Mereka tidak menyarankan Manusos melewati hutan ini karena terlalu berbahaya dan jaraknya lebih dari 100 kilo. Mereka menawarkan Manusos bantuan untuk membawanya menemui Carol dengan pesawat. Mereka juga bahkan bisa membawa mobil kesayangan Manusos. Namun Manusos tidak mau menerima bantuan. Ia bahkan membakar mobil kesayangannya. Kini Manusos melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tempat ini seharusnya dipenuhi hewan buas dan juga dijadikan markas produsen obat-obatan terlarang. Di perjalanan kali ini, Manusos kesulitan mendapat makanan dan juga air minum bersih.
Jalannya jelek dan tak bertanda. Walau jaraknya sekitar 100 mil, tapi karena jalur yang jelek, perjalanan Manusos menjadi lebih lama. Ia hampir tertusuk sebuah pohon yang dipenuhi duri tajam di batangnya. Ia harus semakin berhati-hati karena di sini mulai dipenuhi pohon seperti itu. Tanpa sengaja, ia terpeleset dan punggungnya tertusuk banyak duri dari pohon ini. Tentunya ini sangat menyakitkan, apalagi duri ini dipenuhi bakteri. Di malam hari, Manusos tidak bisa membiarkan lukanya begitu saja. Dengan golok yang sudah dipanaskan, ia mengeringkan lukanya dengan besi panas agar tidak infeksi. Keesokan harinya, Manusos tak punya waktu untuk berhenti. Ia melanjutkan perjalanan, namun ia sudah sangat kelelahan dan juga lemas. Pada akhirnya, ia tak sanggup berjalan dan mulai tak sadarkan diri. Sebelum sepenuhnya pingsan, ia melihat ada sebuah helikopter yang datang untuk menyelamatkannya. Kini kita kembali lagi ke tempat Carol. Sekarang adalah hari ke-48 setelah orang-orang bergabung. Artinya perjalanan Manusos dilakukan sekitar 36 hari walau pada akhirnya gagal. Carol masih bermalas-malasan dan saat ini ia bermain golf dengan tujuan untuk menghancurkan kaca gedung karena tentunya tak ada yang bisa melarangnya. Di malam hari, ia kembali menyalakan beberapa kembang api dan duduk di antaranya. Sejauh ini baik-baik saja hingga ada kembang api yang jatuh dan mengarah padanya. Carol menyadarinya, namun bukannya kabur, ia malah mengarahkan dirinya seolah ia sudah bosan hidup. Tembakan kembang api ini meleset dan hanya meledak di rumah di belakang Carol. Terjadi kebakaran, namun Carol tidak panik dan hanya mengawasi. Walau pada akhirnya Carol mematikan api itu. Keesokan harinya, Carol ke toko bangunan untuk membawa beberapa barang. Ia mengecat jalan yang sepertinya sedang menggambar atau menulis sesuatu. Carol sangat bosan karena tak ada yang bisa ia lakukan walau ia bisa melakukan apapun. Tak lama kemudian, Carol mendengar suara mobil di luar. Ia memeriksanya dan ternyata itu adalah Zosya. Selama ini, Carol pikir kalau ia telah membunuh Zosya sehingga melihatnya sekarang membuatnya lega hingga memeluknya. Alasan Zosya kembali karena yang ditulis Carol ternyata adalah meminta agar orang-orang kembali. Kini kita berpindah lagi ke tempat Manusos. Ia dibawa ke rumah sakit tepat waktu dan nyawanya tak dalam bahaya. Manusos baru selesai dioperasi dan keadaannya masih lemah. Namun Manusos tak ingin tinggal diam. Ia mengancam dokter yang mengobatinya untuk melepaskannya. Sebelum pergi, ia menanyakan berapa biaya pengobatannya. Tentu mereka tidak menagih Manusos, namun Manusos tetap ingin membayar. Ia diberikan nota berapa biaya pengobatannya jika sebelum penggabungan. Kemudian Manusos melanjutkan perjalanan dengan ambulan karena sekarang ia sudah di Panama. Kembali ke tempat Carol. Kini Carol sudah tak terlalu defensif dengan orang yang bergabung. Ia menyambut Zosya karena sudah sekitar sebulan Carol tidak berbicara dengan siapapun. I don't know what to talk about. Who says we have to? Karena sudah lama tak bertemu, keadaan menjadi canggung. Zosya melihat lukisan yang Carol curi. Namun Carol tak ingin disebut pencuri sehingga ia hanya berkata kalau ia mengamankan lukisan itu. Untuk mencairkan suasana, Zosya mengajak Carol bermain board games. Mereka bermain kartu untuk menghabiskan waktu. Tentunya mereka hanya bermain kartu untuk beberapa saat. Tak hanya Zosya, tapi seluruh kota juga kembali. Carol bertanya di mana Zosya dan yang lainnya tinggal. Zosya menjawab kalau sekarang semua orang menjadi satu, tak ada lagi yang namanya kepemilikan pribadi. Zosya bisa menunjukkan di mana sekarang semua orang tinggal. Ternyata mereka tinggal di stadion bersamaan. Alasannya lebih efisien untuk menghemat listrik karena hanya satu tempat yang perlu dihangatkan. Di sana juga ada seekor anjing. Pikiran anjing tidak bergabung dengan para manusia. Namun jika ada anjing yang ingin tetap bersama pemiliknya, mereka akan mengizinkannya. Zosya mengundang Carol untuk tidur di sini malam ini, namun Carol menolak. Saat Zosya tidur, pada akhirnya Carol juga ikut tidur bersama mereka. Keesokan harinya, Zosya mengantar Carol pulang. Saat di rumah, ia kembali melihat tulisannya tentang apa yang ia tahu tentang orang yang bergabung. Kemudian Carol dan Zosya pergi hiking bersama. Mereka melihat kereta panjang yang beroperasi. Carol berkata ia suka mendengar suara klakson kereta dan tak lama kemudian klakson kereta berbunyi. Tentunya Zosya yang melakukannya karena ia terhubung dengan masinis di kereta. Zosya menjelaskan kalau kereta ini ia gunakan untuk menyebarkan makanan. Di malam hari mereka pergi ke observatorium.
Zosia ingin menunjukkan planet sumber sinyal pembuat rumus gabungan dikirim yang bernama Kepler-22. Zosia berkata kalau di sana ada alien walau tidak tahu bentuknya seperti apa. Zosia juga menjelaskan kalau ia ingin melakukan hal yang sama seperti alien di Kepler-22. Mereka ingin membangun antena besar untuk menyebarkan hadiah ini pada siapapun di luar angkasa sana. Keesokan harinya, Carol melanjutkan menulis apa saja yang ia ketahui tentang orang yang bergabung, namun sayangnya spidolnya kehabisan tinta. Ia meminta Zosia mengantarkannya tinta. Zosia pikir kalau Carol kembali menulis novel. Ingat, Carol adalah seorang penulis novel terkenal sehingga banyak orang yang menyukai novelnya dan senang karena Carol akan menulis lagi. Carol mengiyakannya walau tentunya ini bohong. Kemudian Carol dan Zosia bermain. Dengan kemampuan seluruh orang di dunia, tentu Zosia bisa melakukan apapun. Zosia bertanya kapan hari terbaik Carol menulis. Carol menjawab kalau tidak ada yang namanya hari terbaik. Kemudian Zosia mengajak Carol ke sebuah restoran. Carol mengingat restoran ini sudah tutup bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah tempat yang sering Carol datangi saat merintis menjadi penulis. Setelah pulang bekerja di siang hari, Carol ke sini untuk menulis hingga malam. Di sini ada pelayan bernama Bree yang sangat baik dan tak pernah mengusirnya. Ternyata Zosia juga membawa Bree ke sini. Namun Carol ingat kalau restoran ini bukan tutup melainkan habis terbakar. Ternyata Zosia dan yang lainnya membangun kembali bangunan ini dari nol hanya untuk Carol. Mendengar ini, Carol bukannya senang malah memikirkan hal lain kemudian pergi. Zosia bingung ada apa dengan Carol. Di malam hari, Zosia menemui Carol menanyakan ada apa dengannya. Carol menantang Zosia untuk berbicara dengan kata aku karena selama ini Zosia selalu menggunakan kata kami. Namun ternyata anehnya Zosia kesulitan melakukan hal sesederhana seperti ini. Carol bertanya lagi di mana Bree sebelum hari penggabungan terjadi. Zosia menjawab di Miami dan baru menikah. Carol merasa tidak enak karena Zosia menerbangkan Bree jauh-jauh dari Miami ke sini hanya untuk menjadi pelayan di restoran. Carol pikir kalau Zosia ingin mengalihkan perhatiannya. Carol sudah lama tak berusaha mencari cara untuk mengembalikan orang yang bergabung. Zosia bingung apa yang sebenarnya membuat Carol gelisah. Jadi sebenarnya Carol menyukai Zosia namun ia tak suka konsep kalau Zosia berbagi rasa dan pengalaman dengan seluruh orang di dunia. Keesokan harinya, ternyata di waktu luangnya Carol memang menulis novel terbarunya. Ia mencetak bab pertamanya dan membiarkan Zosia membacanya. Karena ada orang yang menyukai novel Carol, tentunya Zosia benar-benar menyukai novel baru Carol. Waktu berlalu, kini kita maju ke H+2 bulan setelah hari penggabungan. Carol dan Zosia hidup berdua dengan damai. Tiba-tiba Zosia terdiam. Ia memberitahu kalau Carol akan kedatangan tamu. Ternyata saat ini Manuso sudah lumayan dekat dengan rumah Carol. Dan dengan begitu, episode ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Jujur, 2 episode ini boring banget, udah gitu durasinya pendek. Mimin bahas 2 episode aja pendek, apalagi kalau dibuat per episode. Seriesnya terlalu dragging sama pace-nya yang terlalu pelan. Awalnya sangat menarik, tapi lama-lama jadi boring. Mimin kurang suka 2 episode ini, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 6/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.